Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LPSA Channel. Semoga para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah tentang harga ikan gurame bosku. Kemarin saya bikin video di lapaknya Republik Gurame itu, tujuannya itu saya melihat langsung kondisi di pasar itu seperti apa, kondisi di lapak, dan memang benar-benar sepi. Terus banyak teman-teman tuh yang bertanya atau komen, terus kira-kira itu kapan nih bosku, kok harganya saya hitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok tetap harganya ndak naik-naik. Sebenarnya tuh kemarin sempat naik sebentar, jadi sampai harga 28.000, 29.000, kemudian turun lagi. Itu memang masalahnya pasarnya itu memang sepi bosku. Teman saya itu juga ada yang ngechat, itu yang Putra Manis Rego guramehnya itu ya lumayan banyak, ada puluhan ribu bosku. Itu juga katanya nunggu pasar kok masih loyo saja, masih lemes mau mengeluarkan ikannya, sudah ada beberapa kolam tuh waktunya panen. Dan selain karena faktor ekonomi itu, kalau saya amati memang termasuk siklus tahunan bosku. Biasanya itu ikan gurame itu kalau pas habis harga mahal gitu ya, nanti akan turunnya itu siklus tahunnya itu biasanya 1 tahun lah, habis itu turun. Turunnya itu enggak cepat bosku, maksudnya ngesotnya harga di angka umpamanya kalau hari ini kan 25, 26, itu 27, itu ya lama, ndak bisa 1 bulan 2 bulan terus naik. Soalnya pas pada waktu itu, pas harga naik, pada waktu itu harganya sampai menyentuh di angka 40 sampai 45.000 di petani. Itu banyak sekali petani yang nabur bibit gurame. Padahal sebelum itu waktu COVID-19 itu harganya ikan gurame kan ya juga rusak. Itu banyak petani gurame yang berbondong-bondong pindah ke patin, pindah ke lele, ada juga yang ke ikan hias. Ternyata pas mulai pembebasan atau pembatasan itu mulai ditiadakan, itu lumayan rame pasar ikan gurame bosku. Jadi stok di petani itu akhirnya berkurang banyak, soalnya banyak sekali petani-petani gurame pas pada waktu COVID-19 itu yang pindah ke budidaya ikan lain. Akhirnya stok di petani itu sangat-sangat nipis dan kebutuhan itu melambung tinggi, sampai harga di petani itu menyentuh 40 sampai 45.000. Lah untuk hari ini itu karena efek pada waktu itu, pada waktu harga naik itu banyak lagi yang pindah ke budidaya ikan gurame. Terus dibarengi dengan pasar atau ekonomi hari ini itu sangat sepi. Biasanya itu kalau pasar normal gitu bosku ya, siklus tahunan itu paling ya 1 tahun itu sudah pulih kembali. Kalau 1 tahun itu umpamanya harga habis tinggi terus turun di angka 25, 26, itu 1 tahun bisa mulai merangkak naik. Karena apa? Karena ekonominya itu lancar, ekonominya normal. Tapi karena ini habis kena imbas pada waktu COVID, ekonomi seluruh dunia itu mengalami penurunan, akhirnya berimbas juga pada budidaya ikan gurame. Ngesote regoi sowi, jadi berhentinya harga di bawah itu lama ndak naik-naik. Itu harusnya kalau ekonomi lancar ini sudah bisa naik lagi bosku. Jadi karena faktor itulah mengapa harga ikan gurame itu lama sekali naiknya, ada 1 tahun lebih kalau saya hitung itu. Sekedar trik saja ini bagi teman-teman yang ikannya sudah waktunya panen kemarin, jelas kita kurangi saja porsi makannya bosku. Apalagi kalau ikan sudah 4 on 5 on, kalau memang berniat tidak dikeluarkan hari ini ya kita tekan untuk pakannya. Ini seperti saya ada beberapa kolam juga waktunya panen, saya tekan harganya biar tidak kebesaran. Soalnya nanti kalau ukurannya itu sudah kebesaran juga sulit buangnya. Kalau untuk restoran lokal, jadi umpamanya biasanya tuh makan 10 kilo ya dikasih makan 5 kilo aja enggak masalah. Bisa juga dengan ditambah dedaunan, itu untuk menekan biar perkembangan ikan gurame itu enggak terlalu cepat sambil nunggu harga. Terkecuali kalau ikannya itu masih 2 on, 3 on, itu enggak apa-apa dipakan standar. Nanti pas
harga naik insya Allah kan sudah pas besar. Tapi kalau ikan yang sekarang ini sudah waktunya panen, kalau memang berniat belum dikeluarkan sambil nunggu harga, ya kita tekan saja untuk porsi makannya. Itu kita hitung kalau 1000-nya itu umpamanya sudah habis 20 lebih Bosku, mending dikurangi saja pakannya itu untuk mengantisipasi biar ikan itu nanti tidak kebesaran. Itu salah satu triknya. Kalau umpamanya harga itu murah, kita nunggu harga, kita kali dengan cara seperti itu. Tapi sebenarnya walaupun di harga 26.000, 27.000 itu masih untung lah Bosku. Artinya itu tidak rugi, asal ikannya itu tidak ada masalah. Maksudnya itu ikannya normal, tidak sakit, pakannya itu standar. Kalau umpamanya ikan 3.000 habis 60, 65 kan standar ikannya, maksud tidak masalah sampai panen normal, insya Allah ya tetap untung lah. Cuman kalau kita menghitung untungnya itu seperti tahun-tahun kemarin, harga 35, 40.000 ya tidak bisa. Untungnya ya paling nanti per 1000-nya kalau di harga 26 sampai 27 itu ya dapatnya 4 juta sampai 5 juta. Kemarin ada yang bertanya itu di harga 27 itu apa masih untung ya. Yang jelas konten-konten saya sudah banyak sekali yang menghitung mulai habisnya pakan, habisnya bibit, terus dapatnya ikan dikalikan harga itu masih untung sekitar 4 jutaan sampai 5 juta. Ya mending lah, yang jelas tidak rugi asal ikannya itu tidak sakit. Jadi intinya itu yang penting tuh kita dalam budidaya ikan gurame Bosku tetap konsisten. Jadi walaupun itu harga murah, kita tetap budidaya ikan gurame. Jadi tidak bisa diprediksi. Ini prediksi kan meleset semua dari para suhu. Bahkan saya sendiri merediksi itu harusnya yang dulu-dulu itu kalau siklus tahunan sudah 1 tahun, terus posisinya itu sudah mulai bulan 7, bulan 8 sudah mulai musim kemarau, harga itu biasanya naiknya itu cepat. Tapi untuk hari ini ternyata meleset semua prediksi para suhu juga termasuk saya ya. Ini karena memang ada sesuatu yang tak terduga seperti yang saya bilang tadi, ekonomi global ini berimbas pada perekonomian. Bukan hanya di Indonesia, banyak sekali negara-negara yang kena imbasnya. Lebih semangat lagi lah, yang penting kita konsisten, nanti pada akhirnya juga akan menemui harga tinggi. Walaupun nanti harganya itu kok tetap tidak naik-naik, harga 26, 27.000, alhamdulillah kan masih dapat untung. Tapi seharusnya itu kalau melihat pakan seperti yang dulu itu, umpamanya pakan di angka 250.000, harga ikannya itu 27, 28, 25 itu sudah standar segitu Bosku. Jadi ngepres dengan harga pakannya. Kalau sekarang itu harga pakan di angka 310, 320, ya minimalnya harusnya harga gurame itu 30.000 itu permintaan petani. Tapi kita kan tidak bisa minta, tergantung pasarnya. Bakul sendiri pun juga tidak bisa minta Bosku, tapi tergantung pasarnya, tergantung konsumennya lancar dan tidaknya. Itu jelas berpengaruh pada harga. Jadi tidak bisa dibuat patokan masalah harga pakan. Untuk menyiasati, kemarin ada teman yang usul ya dicarikan pakan alternatif. Untuk sementara ini pakan alternatif ya daun itulah untuk menyadur. Yang jelas kita olor saja waktunya, tidak panen 12 bulan tidak masalah. Yang penting nanti keuntungannya itu bisa bertambah lagi. Seperti teman-teman saya sendiri juga itu kalau budidaya ikan gurame itu buat sampingan Bosku. Makanya kemarin saya buat video itu saya rekomendasikan kalau ikannya itu tidak banyak ya buat sampingan saja, buat tabungan saja. Nanti kalau ada harga seperti ini tuh tidak terlalu mengeluh Bosku, tetap enjoy, tetap kita jalani, yang penting menghasilkan gitu aja lah. Kita saling support antar petani gurame, baik itu di wilayah Jawa Timur, di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang jelas nasibnya hampir sama lah, kita saling support. Mudah-mudahan tetap berlanjut, mudah-mudahan perekonomian di Indonesia tuh bisa pulih kembali, bisa lancar kembali, dan pada saatnya itu tetap adalah retensi naik turunnya harga. Kalau ada turunnya pasti ada naiknya. Itu sudah menjadi hukum pasar. Jadi kita tetap jalani saja budidaya ikan gurame, tetap semangat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.